Nah, Allah ketika mencintai seorang hambanya, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan adalah yang terbaik bagi hambanya. Apa di antara sekian pemberian Allah yang paling baik itu? Ternyata bukan dunia, bukan karir, bukan kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi yang terbaik itu adalah ampunan dari dosa. Karena itulah kemudian Allah mengatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan ciri orang yang diampuni itu, maka dia akan terjaga dari dosa. Jadi kalau Anda ingin melihat kekasih Allah berjalan-jalan di muka bumi, itulah orang-orang yang menjaga tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari perbuatan dosa. Nah, orang yang menjaga kebersihan disebut dengan nadhif. Kebersihan disebut dengan nadhafah. Kalau kebersihan itu diteruskan sampai ke ujung jiwa, sehingga hatinya pun bersih. Bukan cuma pakaiannya yang bersih, tapi hatinya bersih. Karena hatinya bersih ini, kemudian mengalirlah dari hati ini ke seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan yang bersih-bersih. Tatapan matanya bersih, ya, lisannya bersih. Maaf, tangannya bersih dari menyentuh yang kotor. Kakinya melangkah kepada hal-hal yang bersih. Segala yang bersih dalam bahasa Arab disebut dengan toharah. Orangnya disebut dengan tahir. Orang yang menjaga supaya dirinya bersih luar dalam disebut dengan mutatahhir. Jamaknya mutatahirin. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, diampuni dosanya, maka berubah sifatnya menjadi mutatahhir. Jamaknya mutatahirin. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat mutatahirin seringkali disandingkan dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Kembali pada kebaikan, disebut dengan tawwab. Jamaknya disebut dengan tawwabin. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang terbiasa memperbaiki diri, kemudian menjaga kesucian dirinya dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan cara paling cepat untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, maka cara terbaik, ya kata Allah, ikuti kehidupan Nabi SAW dari mulai dicontohkan bangun tidur sampai dengan tidur kembalinya. Bahkan jika Anda bisa melakukan itu, maka dalam hidup kita akan diberikan keteladanan yang terus berlangsung sampai generasi berikutnya. Keteladanan satu sisi disebut dengan qudwah. Keteladanan yang menyambung disebut dengan uswah. Maka turun Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada kepribadian Rasulullah. Allah tidak menyebutkan Muhammad. Dalam Al-Quran ada nama Muhammad, ada Nabi, ada Rasul. Itu berbeda. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Jika disebutkan nama Muhammad, itu menyentuh pada kepribadian nilai kemanusiaannya dalam bentuk hubungan sosial. Beliaulah orang yang sangat tawadhu, beliau orang yang sangat jujur, beliau orang yang sangat pemaaf, beliau orang yang sangat penyayang dengan makhluk, tidak hanya manusia, bahkan hewan pun kemudian disayang, tumbuhan pun kemudian diberikan perhatian. Jika hubungannya dengan Allah, maka itu disebut dengan Ahmad. Quran surah ke-61 misalnya ayat yang ke-6, As-Saff itu, ya, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad namanya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita ingin ambil bukan sisi kemanusiaannya, tapi misi risalahnya. Kalau kemanusiaan, manusianya bisa meninggal. Tapi kalau risalah, walaupun manusianya meninggal, tapi misinya akan terus abadi sampai berakhir kehidupan ini. Maka yang paling indah ayatnya mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah, bukan fi Muhammad. Ya, kalau fi Muhammad berarti saat Muhammadnya hidup, sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat belum tentu kita dapatkan itu. Tapi ketika mengatakan fi rasulillah, maka yang dimaksud Rasulullah itu ketika misi risalah, message-nya melekat pada pribadinya. Jadi yang ada itu pesannya, risalahnya, ya, bukan hanya sekedar pribadinya. Artinya Allah ingin mengatakan, kalau ada orang yang mengikuti risalah Nabi, tuntunan Nabi, maka di setiap masa pun tidak akan dibatasi oleh hidupnya masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, diikuti tuntunannya, jadi teladan lagi, jadi teladan lagi, jadi teladan lagi. Demikianlah Anda temukan setiap yang bersentuhan dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Apakah hidup di masa Nabi? Apakah hidup setelah Nabi? Apakah jauh hidup setelah Nabi wafat? Orang itu pasti akan menjadi teladan dalam kehidupan. Bukankah Abu Bakar menjadi teladan? Bukankah kemudian Umar jadi teladan? Bukankah kemudian Uthman jadi teladan? Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an menjadi teladan? Bukankah Imam Asy-Syafi'i yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad jadi teladan? Bukankah Abu Hanifah sebelumnya, Imam Malik setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal jadi teladan? Nah, jadi
Kalau Anda ingin jadi teladan dalam semua lini kehidupan, maka dan dicintai oleh Allah, terjaga dari perbuatan dosa, di antara pilihannya mengikuti tuntunan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.